Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu keempat, di sini ada Eight of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Wands. Waduh, ini banyak wands ya. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Empress. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Queen of Cups. Oke. Aries, Taurus. Maaf ya, Taurus. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa sepertinya kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang memiliki kesabaran yang tanpa batas. Kamu memiliki hati yang begitu luas sehingga kamu bisa memaafkan hal apapun, siapapun, demi kembali tenangnya kehidupanmu, dan kamu akan mampu melangkah lebih baik dan lebih bahagia lagi ke depannya. Oke, dengan kata lain, kamu memiliki hati yang mulia. Kamu lebih mampu mengontrol emosimu, dan kamu lebih bisa menjadi dewasa karena keadaan dan situasi yang kamu alami selama ini. Memang selama ini kamu benar-benar banyak mengalami yang namanya kekecewaan. Baik di dalam pekerjaan, baik di bisnis dan usaha, di lingkungan sosial, ataupun di dalam hubungan asmara. Oke? Selama ini kamu benar-benar adalah seseorang yang ingin selalu memperjuangkan. Demi memperjuangkan setiap detailnya. Ya, apa yang kamu mampu kamu berikan. Apa yang bisa kamu percayakan, kamu percayakan. Kamu menginginkan hanyalah sebuah kemajuan untuk bersama. Baik untuk teamwork, baik untuk rekan bisnis, partner kerja. Kamu berikan yang terbaik. Kamu berikan kepercayaan sepenuhnya. Kamu berikan segala macam yang terbaik yang kamu miliki. Seperti modal, seperti pemikiran, seperti waktu, kamu serahkan demi kemajuan bersama. Tetapi apa yang kamu dapati? Justru kebaikanmu, perjuanganmu, dan usahamu disalahartikan. Justru kepercayaanmu, harapan yang besar darimu, mereka selalu menjadikan senjata untuk berbalik menikam, untuk berbalik membohongimu. Sehingga kamu banyak mengalami yang namanya kemunduran.
di setiap sektor kehidupanmu, bahkan kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Dikarenakan manipulasi, dikarenakan persekongkolan yang tidak baik, ataupun dikarenakan kecurangan-kecurangan karena lingkungan dan orang-orang mungkin selama ini culas terhadap dirimu. Mereka selalu berbuat yang tidak adil kepada kamu. Dan di dalam hubungan asmara, beberapa dari kamu, ya, ada yang mengalami yang namanya diabaikan, ditinggalkan begitu saja, dan bahkan hubungannya dibiarkan berantakan di tengah jalan. Dan juga beberapa ada yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi di saat kamu diberi harapan, di saat kamu dimanfaatkan, kamu berikan kasih sayangmu, kamu berikan segala macam perjuanganmu untuk menaklukkan hati seseorang itu. Tetapi di saat kamu melakukan penembakan ataupun kamu ungkapkan perasaanmu, dan di saat itulah dia tidak menerimamu, dia lebih memilih orang lain ketimbang dirimu. Jadi kamu benar-benar merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Jadi benar-benar kamu merasakan kehancuran dan keterpurukan pada saat itu. Tetapi bagaimana kamu bisa mengontrol emosimu? Tetapi bagaimana kamu bisa menjadi dewasa dan sabar terhadap hal-hal yang mungkin tidak baik selama ini? Dan kamu nggak akan pernah menyangka, ya, bahwa di ujung perjalananmu banyak hal-hal baik yang telah menantimu. Di saat kamu bisa memaafkan keadaan, di saat kamu bisa memaafkan orang-orang yang dulunya selalu berbuat tidak adil kepada dirimu. Dan di saat itulah kamu telah dinanti dengan peristiwa-peristiwa besar, seperti kamu kembali menemukan lingkungan yang tepat, kamu bertemu dengan orang-orang yang hebat, serta kamu mulai menyadari bahwa kamu masih memiliki orang-orang terdekat, yaitu keluargamu, kedua orang tua, dan sahabat-sahabat karib. Dan dari situlah kamu menemukan semangat kembali, dan kamu mulai menata kehidupanmu kembali, dan kamu mulai bisa share, ya, kemajuan, peningkatan di dalam kehidupanmu untuk orang-orang terkasih. Dan di saat itulah kamu rasakan kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Oke? Jadi mungkin inilah salah satu, ya, peristiwa yang membuat kamu tidak pernah menyangka bahwa di balik kesedihan akan ada kebahagiaan. Di balik kekecewaan akan ada hal-hal baik, hal-hal hebat yang menantimu di depan perjalanan. Jadi siapa sangka semuanya akan berakhir seperti ini, akan berakhir indah pada waktunya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini juga, ya, ini adalah pengendalian diri yang sangat baik. Oke? Kamu mampu bersabar, bertahan, ya, mempertahankan hal-hal baik yang masih kamu miliki untuk kamu bawa ke depannya menjadi lebih baik lagi. Jadi di saat kamu kecewa, di saat kamu hancur, di saat kamu dicurangi, kamu bertahan, ya, meskipun di dalam keadaan yang tidak baik. Meskipun dengan sumber daya yang terbatas, karena ekonomimu merosot beberapa waktu lalu, dikarenakan penipuan, dikarenakan kecurangan, ataupun dikarenakan kebaikanmu, kepercayaanmu dimanfaatkan. Tetapi bagaimana kamu bertahan dari situasi ini, dan bagaimana kamu bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Dan dengan begitu kamu bisa melangkah lebih baik lagi. Kamu berupaya lagi, berusaha lagi, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Tetapi semakin ke sini, kamu akan semakin menemukan perbaikan-perbaikan di setiap sektor kehidupanmu. Jadi sedikit demi sedikit, perekonomianmu kembali terangkat. Finansial kembali naik.
dan kamu akan bisa membahagiakan kehidupanmu kembali, dan untuk lebih mengerti bahwa kamu masih memiliki orang-orang terdekat. Dan dengan begitu waktu, ya, finansial yang baik yang mulai menanjak akan kamu share, akan kamu bagikan untuk orang-orang terdekatmu. Dan dengan begitu kamu tidak lagi merasa sendirian, kamu memiliki tempat untuk di mana kamu beristirahat, untuk di mana kamu bercengkrama di saat lelah seharian bekerja, berusaha, dan segala macam kegiatan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini sempitnya pemikirannya. Ada keterbatasan berpikir, ya, ada keterjebakan di dalam situasi yang mungkin tidak enak, tidak nyaman, kacau begitu ya. Kamu sempat mengalami yang namanya, ya, bisa dikatakan depresi ya. Depresi, panik, ya, stres begitu ya, karena berbagai macam hal yang kamu hadapi. Ya, selain kekecewaan karena manipulasi, karena orang-orang toksik, kamu mengalami banyak permasalahan. Dan puncaknya adalah permasalahan ekonomi, di mana semuanya terpuruk. Ya, dan di saat itulah kamu mengalami yang namanya mungkin takut untuk bertemu, untuk bersosialisasi, untuk melakukan kegiatan-kegiatanmu. Bahkan kamu sempat mengurung dirimu di dalam rumah, bahkan di dalam kamarmu. Oke? Tetapi, ya, dengan begitu, di saat kamu mulai ingin menata kehidupanmu, dan di saat itulah kamu mengerti bahwa masih ada orang-orang terdekatmu. Nah, jadi keluargamu lah, sahabat karib, teman dekatmu lah, yang akhirnya menuntun kamu agar bisa kembali berjuang, agar bisa kembali berusaha, dan agar tidak takut untuk menghadapi apapun. Dan seketika kamu coba di saat pagi hari, kamu buka jendela kamarmu dengan sangat lebar, kamu buka pintu rumahmu, dan kamu hirup udara pagi yang segar, dan kamu mulai menemukan kembali semangatmu, dan kamu mulai melangkah, mencoba beraktivitas lagi, berupaya lagi. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu di waktu lalu, sedikit demi sedikit mulai mampu kamu kubur, mulai mampu kamu lupakan, dan kamu mulai melangkah lagi menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini menggambarkan kemenangan, kesuksesan, ya, dan juga kebahagiaan. Sepertinya perjuanganmu, usahamu, ya, untuk bisa berjuang dan berusaha kembali, untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa memaafkan kekecewaan yang kamu rasakan di masa lalu. Dan kamu mulai bisa memenangkan situasi dan keadaan, memenangkan dirimu sendiri, dan memenangkan hati orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Karena apa? Di saat kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat, di saat kamu bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang positif, di saat itulah kamu tunjukkan kualitas terbaikmu, dan sepertinya ada timbal balik. Lingkungan dan orang-orang sekitarmu juga melakukan hal yang sama untuk dirimu. Jadi ada rasa saling menghormati, saling menghargai, saling support, dan saling dukung. Makanya kamu mulai menemukan banyak kemajuan, banyak peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, dan berimbas kepada kesuksesan, kepada melonjak naiknya finansial dan perekonomian. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah transformasi ya. Transformasi dari sebelumnya keadaan tidak baik-baik saja menjadi keadaan yang lebih mampu kamu kendalikan. Keadaannya menjadi lebih baik. Di mana di sini tergambar ada perubahan yang baik, ya, yang datang dengan sangat cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat kamu ingin memperbaiki diri, dan di saat itu pula lah kamu tinggalkan
Ya, kamu lupakan kejadian yang lalu, kamu lupakan kekecewaanmu di masa lalu sehingga kamu melangkah dengan sangat tenang, ya, berjuang dengan nafas yang begitu lega sehingga banyak kemajuan, banyak peningkatan karena kamu telah mampu berikan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap harinya, untuk setiap sektor kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini menggambarkan ini konflik ya, konflik, pertentangan, perdebatan begitu ya, salah paham begitu ya. Mungkin memang ya di saat pohon itu semakin tinggi, tentu banyak ada angin yang semakin kencang menerpa pohon tersebut. Oke, nah ini mungkin yang terjadi di dalam kehidupanmu. Di saat kamu mulai menanjak naik lagi, bersinar kembali, menemukan kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan di saat itulah ada beberapa orang ataupun beberapa pihak ya yang mungkin tidak suka, tidak senang, ya, iri, cemburu atas apa yang kamu miliki, atas apa yang kamu dapatkan. Oke? Tetapi, nah, dengan di masa lalu kamu telah mengalami banyak kekecewaan, banyak manipulasi, banyak kecurangan yang kamu dapati di dalam kehidupanmu, maka ya, orang-orang ini, lingkungan mungkin yang beberapa pihak ini yang tidak senang, yang cemburu, yang menginginkan apa yang kamu miliki ini, tentunya energi negatif dari mereka tidak akan berpengaruh banyak terhadap hidupmu kali ini. Karena apa? Karena kamu tahu nih, jika kamu terpancing ya dengan perlakuan mereka, dengan perbuatan mereka, maka energi negatif dari mereka akan masuk ke dalam kehidupanmu kembali. Makanya kamu tidak akan terganggu, justru kamu akan terus melangkah maju, menunjukkan kualitas terbaikmu, dan dengan begitu kamu akan meyakini ya bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh banyak terhadap kemajuanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Empress. Nah, jadi akan ada kenyamanan kembali di dalam kehidupan. Ya, kenapa? Karena kamu selalu memberikan yang terbaik untuk siapapun, untuk berbagi, untuk berguna, untuk bermanfaat, ya. Dan kamu selalu menghadirkan kenyamanan dengan cara komunikasi yang baik, memperlakukan orang dengan sangat baik. Jadi, yang kamu dapati di lingkungan dan orang-orang sekitarmu saat ini tentunya hal yang sama. Mereka juga memberikan kenyamanan kepada dirimu. Jadi di saat kamu hadir, kamu disambut dengan hangat, ya. Ada rasa saling menghargai, saling menghormati, saling pengertian begitu ya. Nah, inilah yang mampu kamu bangun akhirnya di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu ya membuat kehidupanmu semakin baik, semakin maju, dan semakin nyaman serta bahagia ya, terlepas dari keadaanmu yang lalu, dari banyak kekecewaan, dari banyak kegagalan ya, dari banyak pengkhianatan, tetapi itulah cerita hidupmu. Oke? Dan bagaimana kamu bisa mengambil pelajaran terbaik dari itu semua. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.